Oke, saya rekam perkuliahan kita kali ini supaya nanti yang tidak bisa hadir bisa melihat rekamannya. Nanti saya upload ke YouTube PTI mungkin atau YouTube pribadi saya. Kita lanjut. Oke, Pak. Apakah semuanya bisa melihat share screen yang saya sharekan ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sebentar. Jadi, pemeliharaan perangkat komputer ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pemeliharaan dari segi software, sistem operasi maupun sistem aplikasi. Yang kedua, pemeliharaan hardware-nya. Dan yang ketiga, pemeliharaan perangkat peripheral atau perangkat pendukung seperti printer, mouse, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah spesifikasi atau isi standar komputer atau komputer yang standar itu. Ini adalah isinya yang terdiri dari prosesor, RAM, mainboard, VGA, baik VGA internal atau VGA eksternal, ada hard disk, ada floppy disk kalau di komputer yang jadul, ada optical drive atau CD-ROM, dan ada casing tentunya untuk menutup atau melindungi semua komponen yang ada. Lalu ada monitor sebagai perangkat peripheral tambahan. Dan ada power supply dan ada keyboard. Nah, kita lihat di sini prosesor. Nah, prosesor terletak di sini. Di mana prosesor itu suhunya tinggi karena dia merupakan otak dari segala kegiatan yang ada di komputer. Di atas prosesor terdapat heatsink atau pendingin atau penyerap panas dari prosesor lalu dilepaskan ke udara dengan bantuan fan atau kipas angin. Ada di sini. Nah, ini adalah kipas prosesor. Lalu ada RAM, di sini tempat meletakkan RAM. Lalu ada VGA, VGA eksternal, ini VGA eksternalnya. Lalu ada hard disk di sini. Lalu ada floppy disk, itu nggak ada di komputer ini karena floppy disk itu hanya tersedia di komputer yang jadul. Lalu ada optical drive atau CD-ROM, pembaca CD. Sini letaknya. Ada casing penutupnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah motherboard. Nah, kalau kita artikan dari bahasa Inggris, mother atau mainboard, papan utama, di mana fungsinya adalah untuk menempatkan atau meletakkan dari beberapa komponen komputer. Seperti hard disk. Hard disk tidak diletakkan di sini karena ukurannya besar, namun ada soket atau ada kabel yang menghubungkan hard disk dengan motherboard. Nah, jadi di sini tempat meletakkan memori, VGA eksternal, ataupun LAN card, dan tempat meletakkan prosesor. Oke, di sini adalah tempat meletakkan prosesor. Sedangkan yang warna biru ini tempat meletakkan kipas angin dan heatsink-nya tadi atau penyerap panas. Lalu merah dan biru ini tempat meletakkan RAM. Nah, kalau VGA eksternal di sini ada slot yang berwarna kuning, ada slot yang berwarna hijau. Nah, untuk VGA eksternal itu nanti tempat meletakkannya di dua tempat ini.
tergantung dari soket yang digunakan oleh VGA eksternal tersebut. Jika VGA eksternalnya menggunakan soket AGP, ini ada tulisannya di sini, AGP, maka diletakkan di soket lubang yang berwarna biru ini. Sedangkan jika VGA eksternalnya menggunakan soket PCI, maka diletakkan di sini. Ini ada nama PCI-nya, maka diletakkan di soket yang berwarna kuning. Nah, di sini ada baterai. Seperti baterai kalkulator, itu merupakan baterai CMOS namanya, di mana baterai ini berfungsi untuk menyimpan data seperti waktu dan penyimpanan settingan BIOS. Misalnya kalau komputer atau laptop kalian itu di saat pertama kali kita menghidupkan, dia kembali lagi waktu dan tanggalnya ke semula. Misalnya kembali lagi ke tanggal tahun 2010, tanggal 5 atau tanggal 12 Desember 2010. Nah, kalau sudah seperti itu berarti baterai CMOS-nya ini sudah habis. Harus diganti karena baterai CMOS ini sama dengan baterai jam ataupun baterai kalkulator itu dia bisa habis. Sehingga kita harus menggantinya supaya baterai CMOS ini ataupun waktu yang ada di komputer kita itu bisa tersimpan atau tidak terulang kembali ke tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, di sini ada tulisannya AT Radeon. Ini merupakan VGA internal atau VGA yang sudah menempel di soket mainboard. Nah, jadi kalau di komputer itu ada VGA internal dan ada VGA eksternal. Sedangkan kalau di laptop itu rata-rata laptop yang standar ya, bukan laptop yang gaming, itu hanya ada VGA internal, nggak ada VGA eksternalnya. Ada yang ingin ditanyakan di mainboard ini? Nggak ada, Pak. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi hard disk itu tidak diletakkan di motherboard ini karena dia ukurannya cukup besar, namun ada kabel yang menghubungkan motherboard dengan hard disk. Nah, kabel tersebut dicolokkan di bagian sini. Ini ada dua colokan dan dua soket kabel untuk memasang hard disk. Yang kabel tersebut dinamakan kabel SATA atau kabel ATA. Jadi nama kabel yang menghubungkan hard disk dengan motherboard adalah kabel SATA atau kabel ATA, ATA dan SATA. Nah, nanti dicolokkannya ke sini. Nah, yang lain ini seperti ini dan yang ini itu digunakan untuk power supply. Nah, jadi komputer itu memiliki power supply untuk mengalirkan seluruh listrik ke bagian yang ada di motherboard, ke VGA, ke memori, ke prosesor. Nah, nanti diletakkan di soketnya yang di sini. Sedangkan yang ini, yang kecil-kecil, di komputer itu kan ada tombol di depannya, ada tombol power di depan, dan ada USB di belakang, dan ada USB di depan. Nah, untuk USB di belakang komputer itu kan sudah ada di sini, sudah include di sini, ada USB-nya. Sedangkan USB di depan komputer itu nanti dihubungkan ke yang sini. Dan tombol power, tombol restart itu dihubungkan ke sini nanti. Nah, ini prosesor atau otak dari kerja komputer. Nah, ini merupakan memori atau RAM. Apa fungsi RAM?
Ada yang tahu apa fungsi RAM? Untuk penyimpanan. Oke, fungsi RAM kata Malik untuk penyimpanan. Kalau hard disk, Hard disk. nah apa beda hard Untuk disk dengan RAM? penyimpanan data-data, Pak. Oke, untuk penyimpanan data-data. Kalau RAM untuk penyimpanan saja. Kalau RAM untuk penyimpanan aplikasi gitu sih, Pak. Oke, baik. Jadi memori itu digunakan untuk penyimpanan data sementara. Sedangkan kalau nanti komputernya dimatikan, di memori ini sudah hilang lagi datanya, nggak ada lagi. Sedangkan di hard disk ini penyimpanan datanya permanen. Walaupun lampunya mati atau listriknya mati, data masih tetap tersimpan di hard disk. Nah, yang ini pembaca CD atau CD-ROM. Nah, yang ini merupakan power supply. Nah, power supply itu isi di dalamnya seperti ini. Ada komponen elektromagnetik, ada komponen elektronik, maksudnya elektromagnetik. Ada komponen elektronik, di mana kabel-kabel ini tadi dihubungkan ke soket-soket yang ada di mainboard untuk mengalirkan arus listrik di mainboard. Nah, power supply ini ada yang 450 watt, ada yang 750 watt. Itu penggunaannya disesuaikan dengan mainboard kita. Kalau VGA card kita itu atau RAM kita atau memori kita membutuhkan daya yang besar, misalnya VGA card kita membutuhkan daya 450 watt. Maka kita tidak bisa menggunakan power supply yang 450 watt. Kenapa? Karena power supply juga harus mengalirkan arus listrik ke komponen-komponen yang lainnya seperti memori dan prosesor. Sehingga jika VGA card kita, VGA gaming misalnya, membutuhkan daya 450 watt, maka kita harus menyediakan power supply lebih dari itu, misalnya 750 watt. Nah, ini casing tentunya sudah pernah melihat casing atau penutup untuk melindungi komponen komputer di dalamnya, dan ini adalah monitor. Oke, tadi ada hard disk dan ada RAM. Nah, di sini tadi ketinggalan ada VGA eksternal atau kartu grafis. Fungsi kartu grafis ini, komputer itu kan dia bekerja dengan gelombang elektronik atau dengan angka biner, bilangan biner, angka 01 dan 01 gitu kan. Nah, fungsi dari VGA ini adalah merubah angka atau men-convert 0101 tadi menjadi tampilan bentuk grafis. Nah, tadi ada memori dan ada hard disk. Kita coba simak bagaimana beda memori dengan hard disk. Oke. Berikut adalah hard disk, perbedaan hard disk dengan RAM atau memori. Nah, hard disk itu ukurannya besar. Ukuran hard disk itu ada yang mencapai 2 tera. Sedangkan ukuran RAM atau kapasitas RAM itu maksimal sekarang itu 16 GB. Satu keping RAM 16 GB. Namun hard disk itu 2 tera atau 2000 GB. Jadi hard disk itu bisa menyimpan banyak data
seperti game, video, foto, multimedia, dan lain sebagainya bisa disimpan di hard disk. Sedangkan RAM itu kapasitas maksimalnya sekarang itu 16 GB. Nah, namun kecepatan hard disk itu lebih lambat daripada RAM. Namun kapasitas hard disk lebih besar daripada RAM. Kenapa seperti itu? Karena peruntukan RAM ini adalah untuk menyimpan data di saat kita buka. Misalnya sekarang ini saya lagi membuka Microsoft PowerPoint, itu disimpannya di RAM dulu, bukan di hard disk. Nah, bagaimana cara kerjanya? Mari kita simak. Oke, jadi kita bisa lihat analogikannya di sini. CPU itu adalah kita sebagai pekerja, karena CPU itu yang mengerjakan semua kegiatan yang ada di komputer. Sedangkan hard disk itu adalah rak penyimpanannya ini. Rak penyimpanan tools-tools yang ada. Nah, kalau di komputer itu tools-toolsnya kan aplikasi seperti Microsoft Word, PowerPoint, browser, Firefox, Mozilla, Google Chrome. Nah, itu kan toolsnya atau aplikasi-aplikasi. Itu tersimpan di hard disk. Ada foto, ada video, kan tersimpan di hard disk. Ini tersimpan di rak ini. Nah, sedangkan RAM itu adalah meja kerjanya. Meja kerja tempat meletakkan tools-tools ini tadi. Jadi di saat kita menjalankan Microsoft Word misalnya, maka Microsoft Word tersebut diletakkan di atas meja atau dimasukkan ke dalam RAM. Nah, semakin besar RAM yang kita gunakan, semakin banyak aplikasi yang bisa kita buka secara bersamaan. Contohnya sambil buka Microsoft Word, kita sambil mendengarkan lagu. Terus sambil membuka browser Mozilla ataupun Google Chrome yang terdiri dari beberapa tab yang dibuka. Dan buka lagi PowerPoint. Nah, itu kan kita buka secara bersamaan. Nah, segala aplikasi yang kita buka secara bersamaan tadi tersimpan atau diletakkan di RAM. Atau di sini tools tadi diletakkan di atas meja kerja ini. Nah, kalau RAM kita kecil, maka sedikit aplikasi yang bisa kita buka secara bersamaan dalam satu waktu. Nah, bisa juga kita buka, kita paksakan banyak membuka aplikasi secara bersamaan, namun akan terjadi lag atau lemot perpindahan antar aplikasinya nanti. Misalnya setelah buka Google Chrome, kita ingin kembali ke Microsoft Word. Jika RAM kita kecil, itu akan lemot dia saat kita kembali ke Microsoft Word. Kenapa? Karena cara kerjanya seperti ini. Di saat kita membuka Google Chrome, itu kan di dalam Google Chrome ada banyak tab-tab-tabnya. Nah, itu sama seperti kita membuka Google Chrome 3 buah gitu. Atau kita meletakkan palu ini 3 buah di atas meja ini gitu. Nah, setelah kita letakkan, tentu penuh mejanya. Mejanya penuh. Mejanya penuh, sudah terisi semuanya. Sehingga Microsoft Word tadi harus disimpan atau diletakkan dulu di rak. Taruh sini dulu. Microsoft Word-nya diletakkan dulu di rak. Nah, setelah kita menggunakan, kita ingin mengcopy data atau kata dari Microsoft, kata dari internet, Mozilla ataupun Google Chrome, kita ingin mempastekannya di Microsoft Word.
Nah, setelah kita buka ini, kita ingin kembali ke Microsoft Word, maka komputer akan menyimpan terlebih dahulu Google Chrome atau Mozilla yang terletak di dalam RAM atau di atas meja kerja tadi, disimpannya dulu ke dalam hard disk. Disimpan sementara ke hard disk, lalu Microsoft Word tadi diambil dulu dari hard disk, diletakkan lagi di atas meja kerja. Nah, hal itulah yang mengakibatkan di saat kita berpindah antara satu aplikasi ke aplikasi lainnya itu terjadi delay atau terjadi lemot. Nah, hal itulah yang berpengaruh, yang menyebabkan hal itu terjadi. Oke, kita lanjutkan videonya. Nah, semakin kecil memori atau RAM yang kita gunakan, maka semakin sedikit pula tools yang bisa kita letakkan di atas meja ini. Namun semakin besar RAM yang bisa kita gunakan, atau semakin besar RAM yang kita gunakan, maka akan semakin banyak tools yang bisa kita letakkan di meja ini. Nah, semakin besar, maka akan semakin banyak atau semua tools bisa kita letakkan di atas meja. Jadi, semua makin banyak aplikasi yang bisa kita buka secara bersamaan. Oke, di tahun 1995 itu kapasitas terbesar dari hard disk adalah 1 GB. Lalu di tahun 2015 kapasitas terbesar hard disk adalah 1 TB. Sekarang sudah ada yang 2 TB. Nah, sedangkan RAM di tahun 1995 itu maksimal atau paling besar itu 8 MB. Dan sekarang ini tahun 2015 8 GB, sekarang 2020 itu sudah 16 GB kapasitas RAM satu keping ini, paling besarnya 16 GB. Nah, ukuran hard disk sudah semakin besar. Berarti semakin banyak data yang bisa disimpan. Ukuran RAM juga semakin besar. Maka semakin banyak data yang bisa diolah dalam waktu bersamaan. Sehingga memunculkan atau memicu dikembangkannya prosesor yang jauh lebih cepat lagi, jauh lebih cepat lagi. Oke, jadi prosesor sudah dikembangkan, kecepatannya dari hari ke hari semakin cepat, semakin kencang. Dan RAM juga dikembangkan, semakin besar kapasitasnya dan semakin kencang kecepatannya. Namun hard disk yang dikembangkan adalah ukurannya saja. Jumlah gigabyte atau terabyte-nya saja yang dikembangkan. Namun untuk kecepatan pembacaan hard disk itu sudah mentok atau tidak bisa dikembangkan lagi karena semua ada batas dan ada limit. Jadi dikembangkanlah suatu teknologi baru namanya adalah solid state drive atau SSD. Nah, secara komponen SSD ini berbeda dengan hard disk. Kalau hard disk itu dia memiliki piringan magnetik yang berputar di dalamnya, sedangkan SSD ini dia lebih ke seperti flash disk, di mana flash disk itu kan kadang sudah tercuci atau jatuh, dia nggak kehilangan data atau masih tetap utuh.
Dan kecepatan SSD ini jauh lebih cepat 10 kali lipat dari hard disk. Kalau kecepatan hard disk ini 100 megabyte, sedangkan kecepatan SSD ini bisa mencapai 1500 megabyte. Nah, itulah alasan kenapa dikembangkannya solid state drive. Karena kecepatan prosesor sudah cepat, kecepatan memori juga sudah cepat, namun kecepatan hard disk masih seperti itu saja. Oke, berdasarkan penjelasan dari komponen yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa semua komponen yang ada di komputer itu berjalan beriringan. Jadi dia tidak berjalan bersama-sama. Dia bekerja sama antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Misalnya, kita ingin komputer atau laptop kita itu lebih cepat lagi, maka kita upgrade prosesornya. Apakah akan lebih cepat? Ya, pasti lebih cepat. Tetapi peningkatan kecepatan itu berapa persen? Nah, kalau prosesornya saja kita upgrade, maka peningkatannya tidak terlalu tinggi. Sedangkan dia bekerja secara bersama-sama. Kenapa? Karena prosesornya sudah cepat, namun RAM-nya masih kecil. Maka akan terjadi bottleneck di RAM-nya atau kecepatan RAM-nya itu masih rendah. Namun kita harus mengupgrade-nya secara bersama-sama. Maksudnya semua jika kita ingin meningkatkan kecepatan komputer kita itu secara signifikan, maka semua komponen harus kita upgrade. Misalnya kita upgrade prosesor, maka kita juga harus mengupgrade RAM, juga harus mengupgrade hard disk atau menggunakan SSD jika kita ingin meningkatkan kecepatan komputer kita itu secara signifikan. Kalau salah satu saja yang kita upgrade juga akan meningkat, namun meningkatnya itu cuma beberapa persen, tidak terlalu signifikan. Nah, jadi pemeliharaan perangkat komputer ini kita menganalisa dan memastikan bahwa semua komponen yang ada di dalam komputer itu bekerja bersama-sama dengan baik. Kalau misalnya memorinya rusak, maka kerja komputer juga tidak akan normal. Jika hard disknya yang rusak, maka kerja komputer juga tidak akan normal. Oke, seperti itu materi kita pada malam hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk yang sudah datang silahkan mengabsen, ketikkan nama di chat. Karena nanti akan otomatis tersimpan siapa saja yang hadir hari ini. Nah, saya merekam pertemuan kita pada hari ini. Silakan ketikkan di chat nama-nama yang sudah hadir. Pak mau nanya, Pak. Ya, silakan. Pak. Ya. Yang membuat SSD lebih cepat itu apa, Pak? Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Yang membuat SSD itu lebih cepat itu karena, oke, saya share screen dulu. Nah, kita lihat dulu komponen dari hard disk. Hard disk itu ini ada seperti CD ya. Namun di dalam hard disk itu ada komponen yang berputar namanya CD. Seperti CD, tetapi dia terbuat dari magnet atau besi. Nah, kenapa SSD itu lebih cepat daripada hard disk? Hard disk ini dia mencari data berdasarkan putaran dari hard disk ini. Putaran dari piringan magnetik. Nah, piringan magnetik ini putarannya itu sudah maksimal, tidak bisa dicepatkan lagi, tidak bisa ditingkatkan lagi kecepatannya, sudah tidak bisa. Di mana dia berputar paling cepat itu 7.200 putaran per menit. Kalau lebih dari itu, maka komponennya akan rusak karena gravitasi. Di saat kita berputar kan, gaya gravitasi itu akan menarik keluar sini. Nah, dia akan menarik. Sehingga itu atau hard disk ini tidak bisa ditingkatkan lagi, sudah limit gitu. Nah, sedangkan SSD
SSD itu dia tadi sudah dilihat, dia seperti RAM ini bentuknya, seperti kepingan RAM, sehingga dia tidak membutuhkan piringan yang berputar di dalamnya, sehingga kecepatannya itu bisa jauh lebih cepat daripada hard disk. Nah, namun kelemahannya dari SSD itu adalah karena dia bekerja dengan cepat, maka suhunya cukup tinggi dibandingkan dengan hard disk. Seperti itu jawabannya. Apakah sudah terjawab? Halo, apakah sudah terjawab atau masih belum paham? Sudah cukup, Pak. Oke, baik. Yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, semuanya sudah menuliskan di chatting yang hadir hari ini? Oke, nggak apa-apa. Bagi yang belum, saya juga merekam aktivitas pembelajaran kita hari ini. Nanti saya cek lagi, karena tidak terlalu banyak yang hadir. Baik, karena sudah masuk waktu Isya. Nah, terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini. Mungkin itulah materi pembelajaran organisasi dan arsitektur komputer pada hari ini, pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran dan pengetahuan bagi mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Oke, cukup itu saja materi perkuliahan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akhiri Zoom meetingnya.